Oke, selamat pagi teman-teman. Kali ini mungkin channel YouTube InoZZ15 Akau membahas satu topik yang berbeda dari biasanya, membahas bonsai atau barang-barang antik. Hari ini saya kedatangan salah satu tokoh masyarakat secara dadakan. Jadi podcastnya ini dadakan dibuka ini tanpa latar belakang, tanpa setting sebelumnya, karena kebetulan ketuanya sendiri adalah sahabat saya yang sebelumnya saya tak tahu ada beliau ini adalah ketua Narmada Solidarity, sebuah lembaga atau kelompok yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan yang membantu masyarakat tidak mampu untuk bisa memiliki hunian atau rumah layak ataupun tempat-tempat ibadah yang kiranya kurang layak untuk ditempati sebagai tempat ibadah untuk masyarakat. Jadi seperti apa keberadaan komunitas ini, saya akan langsung tanyakan kepada ketuanya langsung, Bapak Agus atau kerennya dipanggil Bapak Komeng. Oke, selamat pagi Pak Agus atau biasa keren dipanggil Pak Komeng ya. Ini kita ketemunya tanpa setting atau Komeng saya panggil biasa, tuh Agus ini sahabat saya. Jadi secara kebetulan mampir ke pondok saya di Berugak Legend ini. Ternyata saya nggak tahu sahabat saya ini adalah ketua daripada Narmada Solidarity atau sebuah kelompok masyarakat atau kelompok orang-orang yang memiliki hati nurani atau jiwa sosial yang tinggi. Jadi beberapa hal yang perlu saya tanyakan ke Pak Agus. Latar belakang dari berdirinya Narmada Solidarity ini apa Pak Agus? Ya, saya jawab dulu ya. Selamat pagi, salam rahayu untuk kita semua. Narmada Solidarity ini berasal dari gempa. Kita mulai mencari donasi bantuan untuk warga-warga yang terdampak bencana. Awalnya saya melihat ada warga yang tidak tersentuh, daerahnya terpencil. Dari sana saya mulai tersentuh untuk mencarikan bantuan sekedar untuk rumah layak huni dari teman-teman, dari saudara, dari sahabat yang saya kenal melalui melalui media sosial di Facebook. Ternyata antusias teman-teman dan warga itu sangat-sangat besar untuk membantu warga tersebut. Akhirnya saya sempat mampu membuatkan dia rumah satu. Selanjutnya secara langsungnya ada sisa dana dari saya membangun itu, tidak mungkin saya untuk makan atau pakai poya-poya. Akhirnya saya berlanjut untuk kebangunan. Karena ada sisa dana, saya cari warga yang tidak mampu, saya buatkanlah lagi rumah, kembali rumah. Maka semua kayak berjalan begitu saja. Dari saya dana yang terkumpul, saya bangun lagi, dan sampai sekarang saya sudah membangun 18 bangunan, 2 musola. Jadi tujuan utama dari Narmada Solidarity ini atau komitmen dari teman-teman ini membantu warga yang nggak mampu gitu loh Mas ya. Nah, sebenarnya begini, maksud dan tujuan saya dari Narmada Solidarity itu, saya ingin membangkitkan jiwa gotong royong dari masyarakat yang sudah lama sudah mulai redup. Makanya saya mengajak, mari kita sama-sama bergotong royong untuk membantu warga-warga kita yang tidak mampu. Dengan tidak langsung kita bisa bertemu langsung dengan warga dan mengajak mereka untuk bergotong royong. Jangan kita bergotong royong untuk sekarang untuk membangun tempat-tempat ibadah saja atau tempat-tempat umum saja. Ini kan warga kita juga perlu bantuan kita gotong royong, seperti warga yang tidak mampu untuk kita bangunkan rumah, atau anak-anak yatim yang kita harus bantu dengan sentuhan kita semua. Jadi dalam membantu warga ini atau perlu mungkin ada survei untuk melihat kondisi dari rumah warga ini, artinya ada kriteria-kriteria tertentu yang
Pak Agus atau Pak Komeng yang akan bantu bersama komunitas begitu. Jadi survei dulu ya. Atau kan ada kriteria. Jadi tidak asal atau tidak ditunjuk atau disuruh begini begitu sama, atau ada oknum atau pejabat yang memberikan arahan ke sini ke sini. Nggak begitu atau gimana ini Pak Komeng? Kriterianya cuman janda-janda tua yang tidak mampu dan mempunyai rumah tidak layak huni. Yang itu pun saya harus survei sendiri karena saya yang langsung membangunkan, mencarikan dana. Jadi saya tahu mana warga-warga yang memang sangat-sangat membutuhkan. Jadi tidak ada sangkut paut dari pihak lain karena dananya juga dari kita juga. Kan tidak mungkin saya harus menerima arahan dari orang lain. Nah, yang berkaitan dengan pembangunan tentu ada dana di sini Bagus. Jadi dana untuk membangun ini kan lumayan besar, apalagi material, harga material sekarang lumayan tinggi kan. Nah, sumber dari dana untuk membangun untuk membantu warga ini, sumber dananya dari mana? Apakah dari instansi terkait atau dari kementerian atau dari dinas sosial atau apa, atau dikumpulkan dari komunitas atau dari mana ini? Nah, sumber dana yang saya dapat selama ini murni dari saya kegiatan sosial seperti Facebook gitu. Saya meminta di sana untuk seikhlasnya teman-teman di media sosial untuk membantu saya seikhlasnya, yang walaupun paku sekilo, pasir sekarung, itu saya kejar untuk mendapat. Ya syukur bisa semuanya, yang bangunan yang 18 ini bisa saya tercapai dengan hal yang seperti itu. Nah, ini komunitas ini berdiri sudah berapa lama nih Bagus? Artinya kumpul Narmada Solidarity ini sudah berapa lama ini kumpulnya? Sejak gempa berarti udah lama. Ya, Gempa 2018. Sekarang berarti sudah 7 tahun. Berarti sudah berapa rumah tinggal atau tempat ibadah yang sudah dibangun selama 7 tahun ini bersama teman-teman berapa? Selama 7 tahun ini yang sudah pencapaian saya sudah 18 bangunan, 2 musola di Peresa dan di Tebau. Di wilayah Narmada ini hampir semua kecamatan, di desa, di semua desa di kecamatan Narmada ini sudah saya masuk. Di Suranadi sendiri udah berapa? Di Suranadi sendiri sudah ini yang ketiga. Ini yang ketiga berarti. Ya. Yang pertama di Suranadi Timur. Di Suranadi Timur, di Selatan SD. Berarti itu Suranadi Timur ya Pak? Berarti ya Suranadi Timur ya. Terus lagi satunya di Kuang Mayung. Ya. Oh, itu Suranadi Selatan ya? Ya. Suranadi Selatan. Kalau yang Kuang Mayung Suranadi Timur. Ya. Oh, itu Kuang Mayung ya? Kuang Mayung. Kemudian di sini sekarang Suranadi Barat. Yang ketiga berarti di Suranadi. Ya. Berarti yang sudah dibangun yang 18 berarti tersebar di kecamatan. semua desa yang ada Di wilayah Kecamatan Narmada berarti ya. Luar biasa ini Bagus. Perjuangannya, dedikasinya untuk masyarakat yang tidak mampu, terutama janda-janda tua atau duda ya. Yang penting mereka layak untuk dapat bantuan. Artinya tidak punya rumah yang layak huni. Kemudian untuk bangunan ibadah sendiri seperti musola misalnya atau pura yang kecil-kecil mungkin bisa ya. Berarti itu dilihat juga apakah dilihat di lingkungan ini tidak ada musola atau gimana? Ya, yang di lingkungannya seandainya kalau musola kan kita butuh persetujuan dari masyarakat. Ya kita bisa kalau musola atau tempat ibadah cuma kita perbaiki atau reparasi ulang. Kita tidak membangun. Berarti direnovasi. Ya, jadi yang rusak-rusak renovasi. Ya, renovasi. Jadi ya begini, untuk yang menonton channel ini mohon bantuannya. Sekiranya ada punya dana lebih yang 1.000, 2.000, mari kita berdonasi sama-sama. Mari kita masyarakat Narmada, Kecamatan Narmada, mari kita bergotong royong, mari kita bangkitkan jiwa gotong royong untuk warga kita sendiri. Kita tidak punya dana, tidak punya uang atau apa, tapi kita masih punya pikiran dan tenaga untuk membantu mereka. artinya kelompok ini atau Narmada Solidarity ini sudah punya semacam kelembagaan formal atau independen ya Pak Bos? Ini independen, ini untuk Narmada Solidarity ini tidak memiliki sumber dana pasti, artinya tidak ada sebuah kelembaga pemerintah yang mensupport
pendanaan, berarti murni mencari donatur yang mau memberikan atau menyumbangkan dananya secara sukarela gitu ya Pak Agus ya. Ya, yang sifatnya ya ikhlas untuk membantu sesama. Mari kita sama-sama, jangan sampai kita mencari dana yang lebih banyak tapi tidak ikhlas, nanti kita tidak masuklah untuk kriteria komunitas ini, karena komunitas ini berdiri dari teman-teman yang peduli sesama, itu saja, tidak ada. Oke Pak Agus atau Pak Komeng, untuk closing statement, jadi mungkin ada pesan Pak Agus kepada warga masyarakat secara umum, baik yang ada di Kecamatan Narmada atau Kabupaten Lombok Barat atau di NTB atau di luar Lombok, mungkin ada pesan-pesannya dalam hal kegiatan sosial masyarakat ini. Mungkin ada pesannya Pak Agus bagi masyarakat mungkin yang mau menyumbang atau membantu, silakan Pak Agus. Pesan saya tidak banyak sih, cuman sekedar mari kita bangkitkan jiwa gotong royong yang sudah lama terpendam. Bangsa ini berdiri karena gotong royong, itu saja. Kalau ada punya yang mau ikut berdonasi, silahkan hubungi di Facebooknya Narmada Solidarity atau Facebook pribadi ya, Komeng ya. Comeng ya, Comeng. Salam Rahayu untuk semua. Oke teman-teman, pencinta channel YouTube InoZZ 15 aku kembali saya terangkan hari ini tumben kita paling dari topik kita biasa ke bonsai atau barang antik, sekarang kita ke hal sosial. Kebetulan ini sangat luar biasa, tujuan mulia dari Narmada Solidarity ini luar biasa sekali teman-teman. Jadi menyambung apa yang dikatakan Bapak Agus sebagai ketua daripada komunitas ini, silakan teman-teman dimanapun berada yang menonton video ini ya ingin menyumbangkan sedikit rezekinya untuk membantu masyarakat yang tidak mampu, yang tidak memiliki rumah huni yang layak, ataupun mungkin ada tempat-tempat ibadah yang perlu direnovasi. Silakan bisa menghubungi Bapak Komeng di Facebook beliau di Comeng atau Facebook Narmada Solidarity, atau bisa langsung menghubungi saya di channel ini. Nanti saya akan sambungkan dengan Bapak Agus, kemudian dan rekan-rekannya di Facebook di YouTube ini sudah ada tertera email saya, nomor WA, nomor kontak saya lengkap. Oke teman-teman, demikian tadi bincang ringan dadakan saya dengan Bapak Agus atau kerennya dipanggil Komeng, salah satu penggiat sosial yang bergerak di bidang sosial, utamanya untuk membantu warga yang kurang mampu, yang tidak memiliki rumah huni yang layak, terutama para janda tua ataupun duda-duda tua yang masuk kriteria daripada Narmada Community ini. Solidarity bukan community ya, sebuah komunitas sosial yang luar biasa yang berdiri di Narmada, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat. Terima kasih, salam rahayu, salam gotong royong, semoga Indonesia sukses, semoga semakin banyak masyarakat atau warga-warga kita yang memiliki kepedulian luar biasa seperti halnya Bapak Agus dan kawan-kawan yang terkumpul dalam wadah Narmada Solidarity. Oke, demikian saya tutup dengan salam luar biasa, salam rahayu.